atas nama Juminten dan Bambang masuki ruang sidang Randu. Dipanggil para pihak atas nama Bambang dan Juminten, silakan masuk. Baik, apakah benar ibu yang bernama Ibu Juminten? Benar, Pak. Berapa umur ibu? 24 tahun. 24 tahun, pendidikan terakhir SMA, betul? Betul. Alamat? Di Dorong Pujang. Dorong Pujang. Tempat tinggal sesuai dengan domisili sekarang ya, betul. Dan bapak dengan nama? Bambang Pak. Nama orang tua? Temanto Pak. Armanto. Umur 30 tahun, betul? Iya Pak. Pekerjaan sekarang apa Pak? Dagang Pak. Dagang. Alamat sesuai dengan KTP Pak? Baik, sebelumnya apa tujuan bapak dan ibu datang ke pengadilan ini? Saya ingin bercerai dengan suami saya. Bercerai? Kenapa ibu ingin bercerai? Karena saya sudah tidak tahan dengan perilaku suami saya. Iya, sebenarnya saya tahu masalah dalam rumah tangga itu kan sudah wajar tuh, badai dalam rumah tangga itu sudah biasa. Coba ibu pikirkan lagi ke depannya. Keputusan saya tetap darurat. Berarti ibu tetap ingin bercerai. Iya, Pak. Dan untuk saudara tergugat, bagaimana tanggapan anda mengenai apa yang disampaikan oleh tergugat perusahaan? Kalau saya kayak gini sebenarnya boleh Pak. Karena kan saya mengenal seorang anak yang kecil Pak. Mungkin keputusan ada dengan dia Pak. Dia yang menentukan. Sebelumnya saya tanya, apakah bapak masih mencintai istri bapak? Kalau urusan kita masih Pak. Ibu, saudara penggugat, coba ibu renungkan kembali. Dia masih mencintai ibu dan dia masih ingin memperbaiki rumah tangga ibu dengannya. Mohon maaf Bapak Hakim, keputusan saya tetap pada keputusan saya. Ya, saya coba ibu pikirkan. Di sini ibu mempunyai seorang anak kan, umurnya masih 2 tahun, betul? Jadi seperti yang ibu ketahui, anak umur 2 tahun ini masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Coba ibu pikirkan ke arah sana lagi. Menurut saya Pak Hakim, ikatan ayah dan anak tidak bisa dipisahkan. Jadi saya tetap pada keputusan saya. Ibu Juminten, sebelum mengajukan permohonan perceraian ini, apakah Ibu sudah tahu hukumnya dari sebuah perceraian, Bu? Memandang kondisi rumah tangga saya sudah tidak harmonis lagi, Pak Hakim, saya membuat. Di sini kami merasa Ibu sudah keliru dalam memahami hukum dalam Islam, Bu. Bercerai dalam Islam sangatlah dilarang oleh Allah, Bu. Meskipun halal, tapi perceraian sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Jadi di sini setelah mendengar nasihat hakim tadi, bagaimana Ibu Juminten, apakah ada perubahan terhadap keputusan anda? Tidak, Hakim, tetap. Bagaimana tergugat, dia tetap bersekutu ingin bercerai, bagaimana tanggapan anda? Kalau begitu keputusannya saya maaf apa adanya Pak. Baiklah, karena penggugat dan tergugat hadir pada hari ini dan ini merupakan sidang pertama, sesuai dengan Permen Nomor 1 Tahun 2016, Bapak dan Ibu wajib mengikuti mediasi. Sebelumnya, apakah Bapak dan Ibu paham apa yang dimaksud dengan mediasi? Tidak Pak. Bila di sini saya akan menerangkan mediasi itu adalah penyelesaian sengketa dengan secara baik atau menunjukkan tujuan Ibu di sini meluruskannya. Mediasi itu penyelesaian sengketa dengan cara baik. Di sana Bapak dan Ibu akan dipandu oleh seorang hakim mediator. Bisa dilihat di sana ada beberapa nama hakim mediatornya. Di sini Bapak dan Ibu memilih hakim mediatornya atau diserahkan kepada majelis? Saya serahkan kepada majelis. Baik, karena pemilihan hakim mediatornya diserahkan kepada majelis, di sini saya menunjuk Febrianti SH sebagai hakim mediator dalam perkara nomor 77. Dan kepada Bapak penggugat dan tergugat untuk dapat melaporkan datang kembali minggu depan dengan melaporkan hasil mediasinya. Dapat dipanggil kembali.
Sidang nomor 27 ini ditunda. Mas, silakan penjaga ruangan. Ayo silakan tanda tangan ke depan. Saya tak boleh saya. Baik, silakan Ibu ikuti penjaga ruangan saya untuk menuntun Ibu kepada ruang mediasi. Baik Pak, Bu. Akan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Bapak dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sebelum Ibu berada di ruangan ini, apakah Ibu tahu apa maksud datang ke ruangan ini? Untuk mediasi. Ya benar, untuk mediasi. Baiklah, langsung saja. Saya selaku hakim mediator yang telah ditunjuk oleh ketua majelis akan dan juga telah disetujui oleh Bapak dan Ibu akan memediasi Bapak dan Ibu ya. Sebelum Ibu menggugat cerai Bapak, apakah Ibu telah membicarakan masalah Ibu sebelumnya? Sudah, Bu Hakim. Sudah ada pertemuan keluarga, tapi tidak mencapai hasil kesepakatan. Tidak mencapai hasil kesepakatan. Sebelumnya Ibu bisa mengatakan apa yang membuat Ibu menggugat cerai Bapak? Apa hal dan masalahnya Ibu? Begini Bu Hakim, yang pertama yaitu permasalahan masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga sedang terjadi kesalahpahaman. Lalu mengenai masalah KDRT yang sering saya terima dari suami saya. Benar itu Pak? Kalau masalah ekonomi ya Bu, namanya rumah dagang penghasilan itu tidak menentu dapatnya Bu. Baik Bu, Bapak dan Ibu diharapkan untuk tenang dulu ya. Nah, coba Bapak dan Ibu saling bertatapan. Kembali diingat masa-masa pertama kali bertemu, masa-masa pertama kali saling jatuh cinta sehingga memutuskan untuk berumah tangga. Nah, sekarang rumah tangga Bapak dan Ibu tengah dirundung masalah dan solusi dari permasalahan tersebut tidaklah melalui perceraian Bu. Apalagi sekarang Ibu telah memiliki seorang anak. Kita selayaknya manusia haruslah saling memaafkan ya Bu ya. Terutama dalam ikatan suci suami istri, Bapak harus memaafkan Ibu dan Ibu harus memaafkan Bapak. Nah sekarang saya selaku hakim mediator akan memberikan solusi. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya yang jadi masalahnya adalah ekonomi dan Bapak mengatakan bahwa pekerjaan Bapak hasilnya tidak menentu karena Bapak adalah seorang pedagang. Nah saran dari saya selaku hakim mediator adalah bagaimana Bapak untuk mencari pekerjaan lain seperti pekerjaan kantoran Pak. Saya sudah keluar uang Bu Hakim, Ya. tapi dia tidak mau bekerja dengan peraturan yang terikat. Dia suka yang bekerja bebas Bu Hakim. Benar itu Pak? Kalau masalah itu sebenarnya ya Bu, tapi kan namanya jika orang sama-sama abu bisa saja sama-sama abu cari kerja yang lebih tinggi mana bisa Bu. Dan mengenai tadi Pak Ibu mengatakan Bapak sering KDRT ya, benar itu Pak? Nah, Bu. Tidak ada. Benar Bu Hakim. Jadi sebelum Bapak dan Ibu ke sini sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak dari keluarga sudah Bu? Sudah ada pertemuan Bu Hakim, tapi tidak ada hasil kesepakatan. Jadi bagaimana Bu? Saya tetap bersangka Bu Hakim. Tetap ada keputusannya? Baiklah Ibu, di sini saya sebagai hakim mediator tidak akan memaksakan kehendak saya. Nah, karena dalam sejatinya mediasi itu tidak ada unsur paksaan. Di sini saya akan membuatkan laporan hasil mediasinya ya Pak, Bu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
mediasi pada hari ini berjalan dengan lancar walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya Pak, Bu. Dan sidang akan dilanjutkan ya Bu ya. Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruangan mediasi. Terima kasih Bapak. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, marilah kita baca Al-Quran Al-Fatihah. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Januari 2021, persidangan Pengadilan Agama Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil kepada pihak dengan nomor perkara 77 atas nama Bapak Bambang Aswadi melawan Bu Juminten Saputri harap memasuki ruang sidang 1. Dipanggil para pihak nomor 77 atas nama Ibu Juminten melawan Bapak Bambang memasuki ruang sidang 1. Bagaimana kabarnya Bu Juminten, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Bambang sehat Pak? Alhamdulillah satu. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengikuti sidang hari ini? Insya Allah siap. Ya. Ibu Juminten, bagaimanakah hasil usaha mediasi Ibu yang minggu kemarin Bu? Kami telah mengajukan mediasi kemarin Bu, tetapi hasilnya gagal. Bagaimana tanggapannya Pak? Hasilnya ya terlalu. Apakah Bapak dan Ibu belum ada niatan untuk baikan Ibu Pak? Tidak Bu, saya tetap pada pilihan saya untuk bercerai, mohon sidang dilanjutkan. Ibu Juminten, Ibu, apa salahnya Ibu? Coba Ibu pikirkan dulu ya Bu. Ibu sudah mempunyai anak kan Bu? Iya Bu, Berapa umur anak Bu? 2 tahun Bu. Masih kecil anak Ibu. Apakah Ibu mampu untuk membesarkan anak Ibu itu dengan seorang diri? Insya Allah saya mampu Bu. Toh walaupun ada dia, tetap saja saya yang membesarkan anak saya sendiri Bu. Dia tidak ada kontribusinya dalam keluarga. Selama persidangan ditunda, adakah Ibu mencari komunikasi ke tergugat? Tidak Bu, Kenapa? karena dia tidak ada menghubungi saya Bu. Apakah benar Pak? Kalau saya sebenarnya ingin menelpon tidak, tapi saya takut sudah kurang baik Bu, jadi saya nggak berani menelpon Bu. Apakah Bapak masih menyayangi penggugat? Kalau masalah menyayang saya masuk. Bu, tergugat masih menyayangi Ibu. Apa salahnya Ibu berbaikan? Itu cuma di mulutnya saja Bu, di hatinya tidak. Berdasarkan laporan dari hakim mediator, mediasinya tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan. Mengingat perkara acara ini hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bapak Bambang, apakah Bapak Bambang sudah menerima salinan gugatan penggugat? Sudah Bu. Baiklah, meskipun Bapak Bambang sudah menerima salinan gugatan penggugat, di sini kami tetap membacakannya agar Bapak lebih paham ya Pak. Baik Bu. Pembacaan surat gugatan penggugat Batu Sangkar 27 Desember 2020. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Juminten Saputri binti Armanto, tempat tanggal lahir Batu Sangkar 14 Februari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jorong Kuliah, Negara Limakaum, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar sebagai penggugat. Mengajukan gugatan cerai yang berlawanan dengan Bambang Aswandi bin Prasetyo, tempat tanggal lahir Padang Ganting, 8 April 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman Jorong Dalam Nagari Darurat, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar sebagai penggugat. Dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di kantor urusan agama Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 15 Mei 2017 dan dapat dibuktikan dengan kutipan akta dengan nomor 0038/06/3/2008 yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 15 Mei 2017. 2. Bahwa setelah menikah, penggugat bersama tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Jorong Piyang, Kenagarian Limakaum, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar, sampai mereka berpisah. 3. Bahwa penggugat bersama dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arlinda binti Bama Aswandi, lahir pada tanggal 15 Februari 2018. 4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh 1. Tergugat kurang jujur kepada penggugat, misalnya tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat. 2. Bahwa tergugat kurang perhatian kepada penggugat selaku istri tergugat, yakni tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada penggugat dan anaknya. 3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena tergugat hanya bisa mencukupi untuk diri tergugat sendiri. 4. Tergugat tidak menjalankan perintah agama seperti melaksanakan sholat. 5. Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar serta melakukan KDRT. 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena tergugat masih kurang jujur kepada penggugat. Misalnya dalam soal keuangan, di mana tergugat terkadang meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat dan sering keluar malam, sehingga tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang akhirnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 bulan. Demikian gugatan ini penggugat ajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Sebelumnya penggugat ucapkan terima kasih. Alamat penggugat Juminten Saputri binti Harmanto. Ibu Juminten, apakah Ibu Juminten tetap dengan isi gugatan saudari atau ada yang ditambahkan, Bu? Cukup, Bu. Bagaimana tanggapannya, Pak? Apakah Bapak sudah mengerti dengan salinan gugatan penggugat? Enggak, Bu. Mendengar salinan tadi, apakah Bapak Bambang ingin mengajukan jawaban terhadap penggugat? Ini, Bu. Bapak Bambang mengajukan jawabannya secara tulis atau lisan, Pak? Secara tulis, Bu. Apakah sudah siap pada hari ini, Pak? Kalau untuk sekarang belum siap, Bu. Saya mohon beri waktu untuk menyiapkan jawaban saya. Baiklah, di sini kami kasih Bapak waktu selama 1 minggu untuk menyiapkan jawaban secara tertulis, ya Pak. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Mendengar jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat, maka sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 18 Januari 2021 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan. Panggil ini panggil resmi dan sidang ditunda. Ada yang ingin ditanyakan, Bu, Pak? Kalau begitu, Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruangan sidang. Sidang perkara nomor 77 PDTG garing 2021 PA Batu Sanggar ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, mari kita mulai sidang ini dengan membacakan Al-Fatihah. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari 2021, persidangan Pengadilan Agama Batu Sanggar yang memeriksa perkara dan mengadili perkara tingkat pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil nomor perkara 77 atas nama Juminten Saputri melawan Bambang sebagai tergugat memasuki ruang sidang. Panggil Bambang dan Ibu Juminten masuki ruang sidang 1. Saudari penggugat, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Apakah sudah siap untuk melaksanakan persidangan pada hari ini? Saudara tergugat, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah saya hadir. Apakah sudah siap
siap, Bu. Baiklah, sebelum sidang dimulai, apakah Ibu dan Bapak sejauh ini belum ada komunikasi satu sama lain, Bu? Pak, kami selaku majelis hakim di sini sangat mengharapkan sekali keluarga Ibu dan Bapak utuh dan harmonis kembali, Bu. Pak, sebagaimana yang kita ketahui tujuan dari pernikahan itu sendiri, Bu. Pak, apakah Ibu dan Bapak tidak kasihan melihat anak ke depannya, Bu? Pak, bagaimana, Bu? Apakah sudah ada upaya damai atau tetap ingin melaksanakan persidangan hari ini? Baik Bu Hakim, untuk berkomunikasi saya tidak ada berkomunikasi dengan suami saya dan mohon sidang untuk dilanjutkan dan saya tetap dengan gugatan saya semula dan ingin bercerai dari suami saya. Saudara tergugat bagaimana, Pak? Kalau dari saya, kalau upaya damai dari pihak keluarga ada, Bu. Tapi saya ingin menelpon istri saya, Bu. Tapi saya takut responnya kurang baik, Bu. Baiklah, sesuai hasil persidangan pada minggu yang lalu, maka agenda sidang kita pada hari ini adalah mengajukan jawaban tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap untuk mengajukan jawaban tergugat secara tertulis? Sudah, Bu. Sidang tertutup untuk umum. Silakan rekan-rekan. Saudari tergugat silakan ditutup. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk mengajukan jawaban tergugat. Jawaban tergugat nomor perkara 77-PDTG-2021-PA tersangka antara Juminten Saputri binti Armanto sebagai tergugat melawan Bambang Aswandi bin Prasetyo sebagai tergugat. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 77-PDTG-2021-PA tersangka Pengadilan Agama di Batu Sangka. Dengan ini perkenankan tergugat menyampaikan jawaban-jawaban atas gugatan cerai tertanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dari dalil penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui. Yang kedua, bahwa benar penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di kantor urusan agama Kecamatan Limukau, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 15 Mei 2017 dan dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN atau KUH Kecamatan Limukau, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 15 Mei 2017. Yang ketiga, bahwa benar setelah menikah penggugat bersama tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Jorong Piliang, Kenagarian Limukau, Kecamatan Limukau, Kabupaten Tanah Datar sampai mereka berpisah. Yang keempat, bahwa benar penggugat bersama dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arlinda binti Bambang Aswandi, lahir pada tanggal 14 Februari 2018. Yang kelima, bahwa benar awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan pada bulan Februari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penggugat dan tergugat kembali rukun kembali. Yang keenam, tidak benar tergugat kurang jujur kepada penggugat dan ketika tergugat meminjam uang kepada orang lain, tergugat selalu memberitahukannya kepada penggugat. Yang ketujuh, tidak benar bahwa tergugat kurang perhatian kepada penggugat. Tergugat sudah mampu mungkin memberikan perhatian. Yang kedelapan, bahwa tidak benar tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penggugat sudah semaksimal mungkin memberikan nafkah yang hanya diperoleh dari pedagang, tetapi penggugat selalu merasa kurang atas rezeki yang diterima. Yang sembilan, tidak benar tergugat tidak menjalankan perintah agama seperti melaksanakan sholat walaupun kurang sempurna dalam menjalankannya. Yang terakhir, bahwa benar tergugat sering melontarkan kata-kata kasar, tetapi itu semua penggugat yang memulainya dan dalam hal KDRT tergugat sudah sangat emosi sehingga ingin pergi meninggalkan si penggugat dan ketika ia ingin pergi penggugat menghalanginya sehingga tergugat tanpa sengaja mendorong penggugat. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat bila kiranya Pengadilan Agama Batu Sangka berkenan memutuskan
Yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membiayai biaya perkara. Demikianlah jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Hormat saya tergugat, Bambang Aswandi. Setelah mendengarkan jawaban dari tergugat, apakah saudara tergugat tetap dengan jawaban tersebut atau ingin menambahkan jawaban tersebut, Pak? Saya tidak dengan jawaban saya. Baik, kepada saudari penggugat, apakah saudari ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Ya, Bu Hakim, saya ingin mengajukan replik. Saudari mengajukan replik atas jawaban tergugat ini secara lisan atau tulisan, Bu? Secara tulisan, Bu Hakim. Apakah repliknya sudah ada sekarang, Bu? Belum, Bu Hakim. Beri saya waktu untuk menyusun dari replik. Mohon sidang ditunda. Baik, kami beri waktu Ibu untuk mengajukan replik selama 1 minggu ya, Bu. Apakah Ibu sudah siap mengajukan replik selama 1 minggu? Insya Allah siap, Bu Hakim. Sidang terbuka untuk umum. Setelah mendengarkan jawaban tergugat atas gugatan penggugat, maka perkara ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 25 Januari 2021 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan ini adalah panggilan yang resmi. Kepada saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Apabila sudah paham dan tidak ada lagi yang ditanyakan, dipersilakan kepada Ibu dan Bapak meninggalkan ruang sidang. Yang kami ucapkan terima kasih. Sidang perkara perdata acara gugat dengan nomor registrasi 77-PDTG-2021-PA Batu Sangkar akan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum sidang dimulai, mari kita membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Pada hari ini, Senin 25 Januari 2021 Masehi, yang bertepatan dengan 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Persidangan Pengadilan Agama Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Dipanggil para pihak dengan nomor perkara 77 atas nama Juminten Saputri Melawan Bambang Aswandi. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Masker dulu. Selamat siang, penggugat. Apakah penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, saya siap untuk mengikuti sidang hari ini. Bagaimana tergugat? Apakah penggugat dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Bu. Kepada pihak penggugat dan tergugat dengan ditundanya sidang selama 1 minggu, apakah ada upaya damai atau masih bersikeras untuk mengambil keputusan ini? Bagaimana penggugat? Tidak, Bu, karena selama sidang ditunda suami saya tidak ada menghubungi saya untuk sama sekali. Apakah benar, Pak? Benar, Bu. Namun bukan seperti itu, Bu. Saya sebenarnya ingin menghubungi istri saya, namun saya hanya menakutkan bahwa mendapatkan respon yang tidak baik dari istri saya, Bu, karena kondisi hari ini, Bu. Apakah tergugat masih menyayangi penggugat? Sampai saat ini saya masih menyayangi penggugat, Bu. Bagaimana tuh penggugat? Tergugat masih menyayangi ibu. Apa salahnya ibu perbaiki rumah tangga itu ya? Saya tetap pada gugatan saya, Bu Hakim. Baiklah, saudara penggugat, saudara tergugat. Di sini dilihat bahwasannya Bapak dan Ibu ini menikah pada tahun 2017 ya, yang artinya rumah tangga Ibu dan Bapak masih sangat singkat.
dan tentunya masih banyak kenangan-kenangan yang sayang sekali untuk dilupakan gitu ya. Nah, saudari penggugat dan tergugat, kita yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Kita selaku sebagai manusia sudah sewajarnya untuk saling memaafkan, apalagi dalam ikatan suci suami istri ya. Terlebih lagi bapak dan ibu sudah memiliki satu orang anak. Apakah tidak sayang, Bu? Ibu pikirkan ini baik-baik. Anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang utuh saja belum tentu bahagia, Bu. Apalagi dalam keluarga yang tidak utuh. Bagaimana, Bu? Tidak dipikir-pikir lagi untuk melanjutkan rumah tangga ibu dan bapak? Sudah saya pikirkan, Bu, akan tetapi saya tetap pada gugatan saya. Oleh karena itu, penggugat tetap juga bersikeras untuk mengambil keputusannya, maka persidangan dilanjutkan untuk replik penggugat. Sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Saudari penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Sudah, Bu. Silakan ke depan. Penggugat, silakan ambil. Replik penggugat nomor 77 PDT 2021 PA Tersangka. Perihal replik penggugat atas jawaban dari tergugat tanggal 18 Januari 2020 dalam perkara perdata nomor 77 garing PDT garing 2021 garing PA Tersangka. Senin tanggal 25 Januari 2020. Pada yang terhormat Bapak Hakim Ketua Majelis Peradilan Agama Tersangka dengan segala hormat yang bertanda tangan di bawah ini adalah Juminten Saputri binti Armanto. Tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar 14 Februari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan IRT, tinggal di Jorong Liang, Nagari Ilmu Kaum, Kecamatan Ilmu Kaum, Kabupaten Tanah Datar. 1. Memang benar penggugat mengetahui ketika tergugat meminjam uang kepada orang lain, tetapi tidak semuanya yang diberitahukan kepada penggugat, bahkan penggugat sampai berani meminjam kepada koperasi yang bunganya cukup besar. 2. Perhatian yang diberikan oleh tergugat sangatlah kurang kepada istri dan anaknya. Misalnya ketika pulang kerja, tergugat langsung pergi ke warung untuk bertemu dengan teman-temannya sampai pulang larut malam. 3. Nafkah yang diberikan oleh penggugat tidaklah mencukupi bagi kebutuhan rumah tangga. 4. Bahwa tergugat sering lalai dalam melaksanakan perintah agama, contohnya ketika sholat banyak yang tidak dilaksanakan daripada yang dilaksanakan. 5. Mengenai tindakan KDRT yang dikatakan tidak sengaja adalah bohong. Tergugat nyatanya dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan sampai menampar penggugat hingga penggugat terjatuh. Demikianlah replik penggugat ini di hadapan Bapak. Semoga terkabul hendaknya. Hormat saya Juminten. Kepada penggugat, dari replik yang Ibu ajukan tadi, apakah tetap pada isinya atau ingin menambahkan isinya, Bu? Saya tetap pada isi gugatan saya, Bu. Untuk tergugat, apakah Bapak paham dengan isi replik penggugat ini? Paham, Bu. Dan apakah Bapak ingin mengajukan duplik mengenai replik penggugat? Iya. Baik. Untuk tergugat, Bapak mengajukan dupliknya secara lisan atau tulisan? Secara tertulis, Bu. Tertulis. Apakah Bapak sudah siap dengan duplik secara tertulisnya? Untuk saat ini saya belum menyiapkan duplik tertulis saya, Bu. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk sidang ini ditunda. Baik, kami selaku majelis hakim memberikan waktu 1 minggu untuk Bapak mengajukan duplik mengenai replik penggugat, ya Pak? Berapa lama? 1 minggu. Sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan duplik dari penggugat atas gugatan penggugat, maka
akan dilanjutkan pada tanggal 1 Februari 2021 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Baik, penggugat dan tergugat, apakah ada yang ragu dan bisa ingin ditanyakan? Tanya Bu, untuk duplik saya minggu depan itu berapa rangkapkah saya harus membuatnya di sini Bu? Bapak mengajukan dupliknya sama seperti replik. Bapak hanya menyediakan 6 rangkap. Ya, 6 rangkap ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak. Baik, penggugat dan tergugat silakan meninggalkan ruang sidang dan boleh pulang. Terima kasih Bu, Pak. Oleh karena tidak ada lagi yang akan disidangkan, maka pada hari ini persidangan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Di ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan untuk kembali. Sebelum sidang mulai, alangkah baiknya kita membaca Fatihah. Sidang pada hari ini Senin tanggal 1 Februari 2021, Pengadilan Agama Tersangka yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sedang dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil para pihak nomor perkara 77 atas nama Juminten Saputri sebagai penggugat melawan Bambang Aswandi sebagai tergugat, silakan masuk ruang sidang. Selamat pagi penggugat. Selamat pagi Pak. Apakah penggugat dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bisa mengikuti sidang pada pagi hari ini? Insya Allah siap Pak. Selamat pagi tergugat. Pagi Pak. Apakah tergugat dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, tergugat dan tergugat. Selama penuntutan sidang kemarin, apakah pihak penggugat dan tergugat adakah upaya damai? Sampai sekarang belum ada Pak. Saya tetap ingin melaksanakan persidangan pada hari ini juga Pak. Pada tergugat? Seperti halnya minggu kemarin Pak, sampai saat ini saya belum menghubungi istri saya, hanya dengan takut dengan respon yang tidak baik yang diberikannya karena kondisi hari ini ya Pak. Baik, tergugat sesuai penuntutan sidang minggu kemarin, maka kita sidang pada hari ini adalah duplik. Kepada tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah Pak. Silakan tergugat. Sidang ditutup untuk umum. Duplik tergugat nomor 77/PDTG/2021 PA Batu Sangkal 1 Februari 2021 kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 77/PDTG/2021 PA Batu Sangkal Pengadilan Agama Batu Sangkal, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh tergugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil penggugat yang telah dimasukkan ke dalam gugatan dan diulang kembali ke dalam replik penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki usaha ataupun niatan untuk melakukan perdamaian atas pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus tidaklah benar. 3. Bahwa pada saat ditemui kediaman orang tuanya, penggugat tidak keluar dari kamar dan menemui tergugat. Bahkan anak-anak tergugat juga dilarang untuk menemui penggugat oleh tergugat. Demikianlah duplik ini tergugat ajukan dengan harapan dapat dikabulkan. Sebelumnya penggugat mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Bambang Aswandi. Pada tergugat, apakah ingin merubah atau menambah dupliknya? Tergugat?
Tidak Pak, seluruh isi dokumen saya sudah benar Pak. Baik, berarti tahap jawab kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke agenda pembuktian. Kepada penggugat, apakah penggugat membawa bukti surat pada hari ini? Tidak, Pak. Apakah penggugat membawa saksi pada hari ini? Mohon maaf sebelumnya Pak, pada hari ini saya belum bisa menghadirkan saksi Pak. Mohon sidangnya diundur saja dulu Pak. Kepada penggugat, kami beri waktu seminggu untuk penggugat untuk menghadiri saksi. Sidang terbuka untuk umum. Dikarenakan penggugat tidak membawa saksi pada hari ini, maka sidang ditunda sampai tanggal 8 Februari 2021 dengan agenda pembuktian. Kepada penggugat dan tergugat dapat hadir pada hari itu tanpa dipanggil kembali, dan ini adalah panggilan resmi. Kepada penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah saya untuk minggu depan itu membawa saksi Pak? Kami butuh saksi dari penggugat dulu Pak. Berarti saya tidak membawa saksi untuk sidang minggu depan Pak? Tidak Pak. Apakah ada yang ingin bertanya penggugat? Tidak, Pak. Kepada penggugat dan tergugat, silakan meninggalkan ruang sidang. Dikarenakan tidak ada perkara yang akan disidangkan pada hari ini, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil sidang tertutup. Majelis hakim sedang meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Sebelum sidang dimulai, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 Februari 2021 Masehi, atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, persidangan Pengadilan Agama Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dibuka dan terbuka untuk umum. Dipanggil perkara nomor 77 atas nama Juminten dan Bambang dilakukan masuk rumah sidang 2. Bagaimana keadaan penggugat? Apakah sehat dan siap untuk melaksanakan sidang pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu dan siap untuk sidang hari ini. Tergugat sehat dan siap melaksanakan sidang hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap untuk mengikuti persidangan yang mulia. Selama persidangan ditunda, apakah penggugat dan tergugat ada menjalin komunikasi? Tidak pernah Bu, dan saya tidak juga menghubungi suami saya karena suami saya tidak menghubungi saya Bu. Benar itu tergugat? Benar Bu. Kenapa demikian? Ya karena apa ya Bu? Kondisi hari inilah yang membuat saya ragu untuk menghubungi istri saya Bu. Dimana dia menggugat cerai saya. Di sini saya untuk menghubunginya, saya takut mendapatkan respon yang tidak baik dari istri saya Bu. Itu omongan kosong aja Bu. Baiklah, Bu, diharapkan tenang dulu ya, Bapak tenang dulu ya. Kami selaku majelis hakim berharap agar penggugat dan tergugat dapat berbaikan kembali dan menjalin rumah tangga kembali. Apakah Ibu tidak kasihan dengan anak Ibu yang masih kecil dan masih butuh sosok seorang ayah, Bu? Bu, saya insya Allah saya bisa siap mengakui saya membesarkan anak saya Bu seorang Diki. Tidak Saya ingin dilakukan sedang saya Bu. Tidak dipikir-pikir kembali, Bu. Saya sudah buat keputusan saya untuk bercerai. Tolong Ibu dilanjutkan persidangan saya ini. Baiklah, karena penggugat tetap pada keinginannya, maka sesuai dengan penundaan sidang minggu lalu bahwasanya agenda sidang kita pada hari ini adalah pembuktian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudari penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Silakan antarkan ke depan. Saksinya ada di bawah, saudari penggugat. Ada Bu dari luar. Silakan disuruh masuk, Pak Panitera. Panggil saksi dari pihak Juminten dilakukan masuk rumah sidang 2. Iya
Ibu Singgah. Selamat pagi saudari saksi. Pagi Bu. Sebelum kami minta keterangannya, kami data dulu ya identitasnya. Nama saksi siapa? Anissa Bu. Ada di bawah KTP-nya? Ada Bu. Silakan angkatkan ke depan. Nama orang tua laki-laki saksi siapa? Armanto Bu. Armanto. Umur? 30 tahun. 30 tahun, agama Islam ya. Pekerjaan saksi apa? Ibu rumah tangga Bu. Ibu rumah tangga. Ijazah terakhir? SMA Bu. Tempat tinggal di mana saudari saksi? Tabik Patah Bu. Tabik Patah. Saksi 2 Iya Bu. dengan nama siapa? Rizka Bu. Ada bawa KTP Rizka? Silakan ke depan. Nama orang tua laki-lakinya siapa saudari saksi? Anwar Bu. Anwar. Umur? 32 tahun. Agama Islam ya. Pekerjaan? Petani. Petani. Ijazah terakhir? SD. SD. Tempat tinggal? Saya berdampingan sama saya dengan Ibu Juminten Bu. Berarti alamatnya sama dengan Iya. Saksi satu tadi apa hubungannya dengan penggugat? Saya dapatkan mengadakan juga Bu. Kakak kandung. Saksi 2? Tetangga dekatnya Bu. Tetangga dekat. Baiklah, menurut pasal 157 HIR bahwasanya saksi itu wajib disumpah ya Bu. Ibu bersedia disumpah? Saya Bu. Silakan berdiri dan ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan bapak tidak ikut ya, cuman saksi saja. Baik. Tergugat dan tergugat tetap. Baiklah, kita ulang ya, saudari saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar. bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saksi 2 silakan tunggu di luar ya, karena menurut ketentuan saksi itu diperiksa satu-satu ya Bu, jangan jauh-jauh karena nanti akan dipanggil oleh penjaga ruangan kita. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan. Saudara saksi, Ya Bu. tadi saudara sudah disumpah oleh hakim, maka dari itu kami dari majelis hakim akan bertanya kepada saudara, jika tahu katakan tahu, jika tidak katakan tidak. Saudara dilarang bertanya kepada penggugat dan kepada penggugat dan tergugat dilarang menanggapi apa yang disampaikan oleh saksi. Ibu paham? Paham Bu. Baik. Saudara saksi, saudara kenal dengan tergugat? Kenal Bu. Siapa? Dia namanya Bambang Bu. Sejak kapan saudara mengenal tergugat? Saya mengenal tergugat sejak mereka menikah. Saudara tahu kapan mereka menikah? Yang saya ingat tahun 2017. Selama pernikahan, saudara tahu di mana kediaman mereka tinggal? Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua adik saya Bu. Dekat. Saudara tahu selama pernikahan bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat? Awal pernikahan, keluarga mereka masih rukun dan harmonis Bu. Tapi setelah satu tahun yang berlalu, keluarga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Bu. Saudara saksi tahu apa penyebab terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat? Yang saya tahu dari adik saya, suaminya ini kurang bertanggung jawab atas nafkah pada keluarga mereka. Saudara saksi tahu apa pekerjaan dari tergugat? Pedagang Bu. Apakah ada usaha damai dari pihak keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, Bu? Usaha damai dari keluarga sudah sering kami nasihati Bu, tapi tetap belum berhasil Bu. Jadi kesimpulannya Ibu mengetahui pertengkaran itu dari
tersebut terjadi karena nafkah. Betul. Terima kasih saudari saksi. Kami rasa keterangan yang diberikan sudah cukup. Ini KTP-nya, silakan meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih ya Bu. Saksi 2 tolong panggil. Dipanggil saksi 2 dari pihak komiten. Baik, saksi 2 atas nama Ibu Ista. Ibu di sini dihadirkan sebagai saksi oleh penggugat. Baik, sebelumnya Ibu tadi sudah disumpah. Ibu akan mengatakan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila Ibu lupa, katakan lupa. Jangan bertanya kepada penggugat dan tergugat kecuali apa yang ditanyakan oleh hakim. Ibu paham? Paham. Baik, sebelumnya Ibu, saudara saksi, saudara kenal dengan tergugat? Kenal Bu. Dia adalah saya. Saudara saksi, sejak kapan saudara saksi kenal dengan tergugat? Sejak si Bapak Bambang menikah sama Ibu Juminten. Ibu hadir pada saat mereka menikah? Iya. Setelah mereka menikah, Ibu tahu di mana mereka tinggal? Di rumah orang tua Ibu Juminten. Ibu, apakah Ibu melihat bagaimana keadaan rumah tangga mereka pada saat mereka menikah? Setahu saya harmonis saja Bu. 3 bulan yang lalu Bapak dan Ibu sering bertengkar Bu. Ibu tahu apa penyebab masalah ekonomi Bu. Menangkahi Bapak kurang menangkahi si Ibu. Ibu tahu pekerjaan Bapak? Kalau tidak salah berdagang Bu. Penghasilannya tahu? Saya tidak tahu Bu, saya tidak ada penghasilan. Mengenai perselisihan rumah tangga mereka, apakah Ibu melihat secara langsung? Saya melihat tidak Bu, tapi mendengar. Mendengar? Iya. Dalam surat gugatan saudari penggugat, situ dijelaskan bahwa suaminya melakukan KDRT. Apakah Ibu pernah mendengar? Kalau mendengar ya Bu, kalau melihat tidak pernah. Jadi kesimpulannya Ibu tidak melihat langsung, tetapi Ibu mendengar karena Ibu adalah tetangga dari penggugat ya. Iya. Saudari penggugat dan tergugat, kita sudah mendengarkan kesaksian dari saksi. Apakah ada yang mau ditanyakan kepada saksi atau sudah cukup? Benar Bu, saya cukup. Saudara tergugat? Cukup. Terima kasih saudari saksi. Kami rasa keterangan yang diberikan sudah cukup. Ini KTP-nya. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Boleh pulang. Terima kasih Bu. Nah, tadi kita sudah mendengarkan ya keterangan dari saksi penggugat. Apakah saudara tergugat akan menghadirkan saksi juga? Oh iya Bu. Ya. Apakah sudah siap dengan saksinya saat ini? Untuk saat ini belum. Kapan bisanya? Minggu depan ya? Minggu depan. Minggu depan bisa menghadirkan saksi? Baiklah, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Karena tergugat belum dapat menghadirkan saksi pada hari ini, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Februari 2021 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir tanpa surat panggilan lagi. Sidang ditunda. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Penggugat tidak ada. Kalau tidak ada, silakan meninggalkan ruangan sidang. Oleh karena tidak ada lagi persidangan yang akan disidangkan pada hari ini, maka sidang dinyatakan maka sidang ditutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin semua berdiri.
kembali. Hari Senin 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 Hijriah, persidangan Pengadilan Agama Bulu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka. Dipanggil pihak dengan nomor perkara 77 atas nama Juminten Saputri sebagai penggugat dan Bambang Aswandi sebagai tergugat. Dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Panggil perkara nama Juminten dan Bambang. Selamat pagi penggugat dan tergugat. Pagi, Bu. Siap mengikuti sidang hari ini? Insyaallah siap, Bu. Baik. Saudara penggugat, selama 1 minggu penundaan sidang, adakah saudara menjalin komunikasi dengan tergugat? Tidak, Bu. Karena suami saya tidak ada menghubungi saya sama sekali, Bu. Betul seperti itu, tergugat? Betul Bu, saya tidak akan menghubunginya. Baik, kami selaku majelis hakim tentunya masih menyarankan dan berharap rumah tangga Bapak dan Ibu masih berjalan seperti yang pertama kali. Karena menurut kami selaku majelis hakim belum terlambat untuk memperbaiki rumah tangga Bapak dan Ibu. Jika memang masih bisa diperbaiki tentunya akan lebih baik. Apalagi penggugat, saudara mempunyai seorang anak yang masih kecil yang butuh figur sosok ayah dalam tumbuh kembangnya. Apakah saudara tidak kasihan dengan anak saudara? Saya sudah memikirkan semuanya, Bu. Saya mohon sidang saya dilanjutkan, Bu. Jadi saudara tetap pada gugatan saudara? Iya, Bu. Bagaimana saudara tergugat? Saudara penggugat tetap pada gugatannya. Bagaimana tanggapan saudara? Sebenarnya saya masih memikirkan anak saya, berarti semua tergantung kepada penggugat sendiri. Baik, karena penggugat tetap pada gugatannya sesuai dengan penundaan sidang pada minggu lalu, maka agenda sidang hari ini ialah pembuktian oleh tergugat. Sidang tertutup untuk umum. Saudara tergugat, apakah saudara ada mengajukan bukti surat? Ada Bu. Saudara tergugat, sudah siap menghadirkan saksi hari ini? Sudah Bu. Panitera, ada panggil. Saksi atas nama Bambang Aswandi dipersilakan memasuki ruang sidang 1. Panggil dari pihak kami. Selamat pagi, saudara saksi. Baik, saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, saudara terlebih dahulu didata identitas saudara. Saudara ada nomor KTP sekarang? Ada, bisa diserahkan ke depan. Saudara Indah, iya betul. Nama orang tua laki-laki saudara? Asep. Umur saudara sekarang? 30 tahun. Alamat saudara sesuai dengan KTP saudara? Iya. Pekerjaan saudara sekarang? Saya petani. Pendidikan terakhir saudara apa? Saya tamat SD. Hubungan saudara saksi dengan tergugat? Saya tantenya Bapak. Ante. Saudara Anissa? Iya betul. Nama orang tua laki-laki saudara? Nurdin. Nurdin. Ya. Umur saudara sekarang? 20 tahun. Alamat saudara sesuai dengan KTP saudara? Betul. Hubungan saudara dengan tergugat? Saya sepupu dari tergugat. Itu. Ya baik. Saudara saksi, di sini kami akan meminta keterangan satu persatu terlebih dahulu untuk baik, sebelum memberikan kesaksian, saudara saksi wajib disumpah
Berdasarkan pasal 157 HIR, saksi wajib disumpah. Saudara saksi bersedia? Bersedia. Akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Saksi boleh duduk kembali. Saudara saksi, di sini kami akan menanyai saudara saksi satu persatu terlebih dahulu. Untuk saudari Anissa boleh keluar terlebih dahulu. Baik, dengan Ibu Indah. Sebelumnya tadi sudah disumpah. Jika Ibu mengetahui, maka Ibu katakan tahu. Ibu mengenal penggugat. Nah, dia istrinya Amba. Apakah Ibu mengetahui waktu pernikahan mereka dulu? Ingat tanggalnya nggak tahu Pak. Tahunnya? 2017 Pak. 2017. Setelah pernikahan, bagaimanakah hubungan rumah tangga mereka ini, Bu? Harmonis Pak. Harmonis. Ya. Setelah menikah, mereka tinggal di mana, Bu? Di rumahnya orang tuanya Sejumintan. Apakah selama pernikahan ini mereka dikarunia anak atau tidak? Ya, satu perempuan Pak. Jadi, sepengetahuan Iya. Ya Ibu tahu kan, Bambang seorang petani, pedagang. Jadi ya rezeki kan Bu. Jadi istrinya saya dengar dari tetangga-tetangga kan Bu. Istrinya emang ya itulah Bu, banyak minta gitu. Gimana saya tidak meminta, Bu? Saya kan sudah punya anak satu, Bu. Dia tidak ada memikirkan belanja anak atau untuk nafkah kami berdua, Bu. Gimana saya tidak menuntut kepada suami saya, Bu, kemarin saya lihat si Bambang dia meminjam duit ke saya Bu untuk membeli susu anaknya Bu. Padahal ya anak istrinya tuh emang kayak gitu Bu. Jadi seperti itu yang saudara dengar. Iya. Saudara penggugat, ada masih bertanya lagi? Tidak. Penggugat, adakah yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak, Bu. Tidak. Baik, saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara. Ini KTP saudara, saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ini kira perlu panggil saksi dua. Saudara dilarang bertanya kepada tergugat selain dari hakim yang bertanya. Paham, Bu? Paham. Saudara saksi, saudara kenal dengan penggugat? Kenal Bu. Dia namanya Julitan Bu, istri dari tergugat. Sejak kapan saudara mengenal tergugat? Saya kenal tergugat sejak mereka menikah Bu. Apakah saudara ikut dalam resepsi pernikahan mereka? Ya Bu. Selama mereka menikah, saudara tahu di mana kediaman mereka tinggal? Setelah menikah mereka berkediaman di rumah orang tua Julitan Bu. Lalu sekitar 1 tahun lah Bu. Kemudian pindah ke kontrakan. Kemudian kembali. Baik, simpulan saudara tergugat, adakah saksi yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Baik, kesimpulan dari kesaksian hari ini yaitu saksi pertama tidak melihat secara langsung mengenai kekerasan dalam rumah tangga saudara. Sedangkan saksi dua melihat secara langsung kejadian yang dialami dalam rumah tangga saudara secara 3 kali. Itu. Benar, Bu. Baik, dikarenakan tidak ada lagi saksi yang dihadirkan untuk agenda pembuktian. Agenda sidang selanjutnya yaitu kesimpulan. Saudara penggugat siap memberikan kesimpulan? Saudara penggugat ingin memberikan kesimpulan secara tertulis atau tulisan? Tertulis. Tergugat? Sama, Bu, tertulis. Sidang dibuka untuk tidak. Penggugat dan tergugat boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, dikarenakan tidak ada lagi perkara yang akan disidangkan dengan mendapat
sebagai tergugat memasuki ruang sidang 1. Atas nama bukti saya dan Bapak Bambang. Saudara penggugat, apakah sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara tergugat, apakah sehat dan dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Bu. Selama penundaan sidang, apakah saudara penggugat bagaimana tergugat? Benar, Bu. Kami perlu bertanya. Baiklah, kami dari majelis hakim menyarankan kepada penggugat dan tergugat untuk berdamai saja. Apa saudara penggugat dan tergugat tidak kasihan dengan seorang anak yang ada di rumah yang masih kecil yang masih? Keputusan saya ingin bercerai, Bu. Dan saya juga ingin bercerai, Bu. Baiklah, karena penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai sesuai dengan agenda penundaan sidang minggu yang lalu, maka agenda sidang hari ini yaitu pembacaan kesimpulan. Apakah saudari penggugat dan tergugat siap dengan kesimpulan tertulisnya? Sudah, Bu. Yang terhormat Ketua Majelis Hakim dan Perkara nomor 77/PDTG/PA 2021/PA Batu Sangkar, Pengadilan Agama di Batu Sangkar. Dengan hormat, untuk dan atas penggugat perkara perdata nomor 77, perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Prasetyo sebagai tergugat dalam perkara perdata nomor 77 PDTG 2021 PA Batu Sangkar. Batu Sangkar 17 Februari 2021. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim dalam perkara nomor 77 PDTG 2021 PA Batu Sangkar, Pengadilan Agama di Batu Aswandi. Sidang terbuka untuk umum. Baiklah, karena penggugat dan Baik, sebelum sidang dimulai, mari kita mulai dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Maret, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab tahun 1442 Hijriah, Pengadilan Agama Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. dipanggil para pihak dengan nomor perkara 77 atas nama Juminten sebagai penggugat melawan Bambang sebagai tergugat memasuki ruang sidang 1. Atas nama Juminten dan Bambang masuk ruang sidang 1. Baik, pada Bapak dan Ibu penggugat, apakah sudah siap untuk melaksanakan sidang hari ini? Jawab siapa? Apakah Ibu dalam keadaan sehat? Bapak? Saya sehat dan siap melaksanakan persidangan ini, Pak. Jadi bagaimana setelah sidang kesimpulan dan sidang-sidang sebelumnya, apakah sudah ada upaya damai yang Ibu dan Bapak lakukan? Tidak, Pak, karena saya tetap ingin bercerai. Bapak? Sebenarnya sudah ada upaya damai, Pak, tapi awalnya saya tidak ingin bercerai, jadi ke belakang ini saya tetap juga ingin bercerai, Pak. Jadi apakah Ibu sudah memikirkan kembali untuk bercerai, Bu? Saya sudah memikirkannya matang-matang, Pak, dan saya tetap pada gugatan awal saya bahwasanya saya ingin bercerai. Mohon sidang dilanjutkan, Pak. Tergugat antara Juminten Sapitri binti Armanto melawan Bambang Aswandi. Pengadilan Agama Batu Sangkar telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, telah memeriksa alat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Biaya perkara yang dilibatkan kepada penggugat. Perhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syarat yang berkenaan dengan perkara ini. Majelis Hakim mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak bain subra tergugat Bambang bin Prasetyo terhadap penggugat Juminten binti Armanto. 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 290.000.
Demikian putusan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Batu Sangkar pada 22 Februari 2021 yang diketuai oleh Randa Irawan Saputra sebagai anggota majelis, Rizka Hayani dan Anissa. Pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2021 masih bertetapan dengan 17 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan hakim anggota dan didampingi oleh Sylvia Denny SH sebagai penitra dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Jadi untuk sidang ibu telah diputus kepada jika Bapak tidak berkenan dengan putusan majelis, maka Bapak bisa mengajukan banding. Baik, selanjutnya putusan ini akan berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari. Jadi untuk ibu akan dikenakan amnesti atau 3 bulan. Jadi ada yang ingin ditanyakan Pak, Bu? Tidak ada Pak.